Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ahmad Julio, Arum Safina Nurlaila, Asep Miftah Pauji, Balkis Kurotu Ayun Salsabila, Dani Ramdhani, dan Ai Halimah. Pada mata kuliah ini, yaitu mata kuliah Pariwisata Sejarah, akan memaparkan mengenai wisata sejarah dan religi Pamijahan. Pamijahan merupakan objek wisata religius yang terletak di Desa Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Luas area yang menjadi objek wisata kurang lebih 25 hektar. Pada umumnya, wisatawan yang berkunjung ke lokasi ini mempunyai minat khusus, yaitu berziarah, sehingga objek wisata ini sangat kental dengan acara-acara ritual keagamaan. Objek wisata yang ditawarkan di sini terbilang cukup beragam, seperti makam Syekh Abdul Muhyi, yakni salah seorang ulama yang menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Barat. Di samping itu terdapat pula makam Sembah Khotib Muwahhid, Sembah Kudrot, Sembah Dalem Yuda Negara, dan Sembah Dalem Sacaparana, serta Goa Saparwadi. Adapun sejarah dari nama Pamijahan, yaitu merupakan nama baru di masa sebelum dan masa hidupnya Kanjeng Syekh Abdul Muhyi. Pamijahan ini awalnya bernama Safarwadi, yaitu kata ini berasal dari bahasa Arab, dari safar artinya jalan, dan wadi artinya lembah atau jurang. Kemudian Safarwadi berarti adalah jalan yang berada di atas jurang atau lembah-lembah. Hal ini sesuai dengan letaknya yang berada di antara dua bukit di pinggir kali. Nama Safarwadi juga yang diberikan oleh Waliullah sebagai peringatan bagi generasi yang akan datang jika hidup di dunia harus selalu berhati-hati seperti berjalan di atas jurang yang bisa membawa pada bahaya atau celaka. Saat ini nama Safarwadi terkenal dengan nama Pamijahan. Hal ini karena Syekh Abdul Muhyi meninggal. Banyak para pengunjung yang datang berbondong-bondong dari setiap penjuru pelosok Pulau Jawa dan wilayah kepulauan Indonesia untuk berziarah ke makam Syekh Abdul Muhyi. Kata Pamijahan dalam bahasa Sunda disebut mijah yang berarti ikan bertelur. Hal ini mengandung filosofi karena pada dasarnya ikan yang bertelur kemudian menetas akan menghadirkan generasi baru yang diharapkan mampu meneruskan serta mewarisi sifat-sifat induk atau leluhurnya. Dari sini kemudian Safarwadi berubah menjadi Pamijahan karena memiliki arti seperti satu titik persamaan dengan tempat ikan akan bertelur. Di tempat wisata Pamijahan, para pengunjung akan disajikan beberapa objek wisata alam yang terbentuk secara alami. Hal ini tentunya menjadi daya tarik bagi wisatawan, seperti contohnya Gua Saparwadi. Di dalam Gua Saparwadi sendiri terdapat stalaktit dan juga stalagmit yang berada di langit-langit gua yang menambah kesan alam dari Gua Saparwadi. Ada juga aliran air di dalam Gua Safarwadi yang sudah mengalir sejak dahulu. Selain itu terdapat ruang padepokan wali yang berada di dalam gua. Konon tempat ini dianggap suci karena dipakai untuk bertapa oleh para wali dan ada juga mata air kahuripan. Konon katanya di Gua Pamijahan ini terdapat lorong panjang yang dapat tembus menuju Mekah yang terletak di tebing sebelah utara di Pamijahan. Selain Gua Safarwadi yang menjadi daya tarik dari Pamijahan, tentunya adalah yang utama makam seorang tokoh penyebar agama Islam di daerah selatan Jawa Barat, khususnya Priangan, yaitu makam Syekh Abdul Muhyi. Berbeda dengan makam-makam lainnya,
makam Syekh Abdul Muhyi mendapat perlakuan khusus dari masyarakat sekitar serta para pengunjung. Makamnya dibuat sangat megah yang terbuat dari beton permanen dan juga tersedia berbagai fasilitas yang menunjang aktivitas berziarah seperti masjid, kolam, dan sarana air bersih serta tempat-tempat yang digunakan para peziarah untuk melakukan zikir. Tempat wisata Pamijahan yang sangat direkomendasikan untuk yang ingin berwarawiri tamasya di daerah Tasikmalaya. Dikarenakan akses yang terjangkau dan juga biaya yang sangat murah. Seperti kata pepatah, di mana ada gula di situ ada semut, tempat ini memberikan dampak positif bagi warga sekitar. Kedatangan wisatawan dari seluruh penjuru Indonesia dimanfaatkan warga setempat untuk berdagang menjual berbagai barang mulai dari souvenir, gantungan kunci, pakaian, hingga aksesoris. Kemudian tak lengkap rasanya apabila kita membahas tentang objek wisata Pamijahan tanpa membahas tentang Syekh Abdul Muhyi. Karena beliaulah yang telah mengharumkan nama Pamijahan ini hingga dikenal oleh semua orang. Syekh Abdul Muhyi sendiri lahir di Mataram sekitar tahun 1650 Masehi atau 1071 Hijriah dari seorang ibu yang bernama Nyi Raden Ajeng Tangan Nijiah, keturunan dari Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali dan Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abdul Muhyi datang dari keluarga bangsawan. Ayahnya Sembah Lebe Wartakusumah adalah keturunan Raja Galuh Pajajaran. Syekh Abdul Muhyi merupakan pertemuan dari keturunan Arab dan Jawa. Syekh Abdul Muhyi juga tinggal di Mataram semasa kecilnya, kemudian beliau beralih dan dibesarkan di Ampel dan Gresik bersama orang tuanya. Beliau selalu mendapatkan pendidikan agama Islam dari orang tuanya, serta dari ulama-ulama yang berada di Ampel. Setelah membahas wisatanya, kita beralih ke pembahasan mengenai kondisi sosial masyarakat Pamijahan. Mulai dari kondisi geografis Pamijahan, yang secara geografis Kecamatan Bantar Kalong merupakan daerah perbukitan yang berada di sebelah selatan dari ibu kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pamijahan merupakan daerah pedesaan di pinggir sungai Cipamijahan yang areanya dimanfaatkan sebagai tempat perumahan penduduk, pasar, masjid, sawah, ladang, dan hutan. Area tersebut sebenarnya adalah lahan yang berbukit dan bergelombang. Hal ini dapat dirasakan saat melewati sepanjang jalan di Pamijahan. Berdasarkan hasil penelitian data yang diperoleh tentang kondisi sosial ekonomi, jumlah penduduk masyarakat desa Pamijahan mencapai 6.385 jiwa. Jumlah tersebut merupakan proyeksi dan angka yang masih sementara. Jumlah penduduk laki-laki berjumlah 3.311 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 3.074 jiwa. Jika dilihat dari data tersebut, maka jumlah penduduk dari desa Pamijahan, yang artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Kemudian selanjutnya adalah membahas mengenai kondisi ekonomi penduduk Pamijahan yang bermata pencaharian pada umumnya adalah bertani. Penduduk Pamijahan yang menjadi petani serta buruh tani merupakan jumlah penduduk terbesar dibandingkan dengan mata pencaharian lainnya. Jumlah penduduk desa Pamijahan yang menjadi petani dan buruh tani sekitar 70%, sedangkan jumlah penduduk Pamijahan yang berprofesi selain bertani hanya sekitar 22%.
Adapun keistimewaan yang terdapat di Desa Pamijahan khususnya untuk para pedagang yang memiliki pertokoan yang ada di Desa Pamijahan diwajibkan tutup selama bulan Ramadan dan tidak boleh ada aktivitas perekonomian ataupun berdagang karena untuk mengikuti adat yaitu menyambut bulan Ramadan dan masyarakat Pamijahan dianjurkan untuk beribadah penuh kepada Allah. Maka dari itu, perekonomian masyarakat dalam 1 tahun hanya ada 11 bulan. Adapun penduduk yang berdagang di Desa Pamijahan ini, terutama di area tempat berziarah, sepanjang jalan menuju tempat berziarah, para pedagang berjajar dalam berjualan seperti menjual mukena, baju-baju, makanan khas Pamijahan yaitu kolang-kaling, aksesoris, makanan, air kembang, lukisan para wali, dan lain sebagainya. Dengan adanya situs ziarah di Desa Pamijahan ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Pamijahan karena tempat ziarah tersebut setiap harinya selalu didatangi para pengunjung dan setelah ziarah biasanya para pengunjung tidak lupa untuk berbelanja di pedagang-pedagang yang berjajar sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang. Pembangunan perekonomian di Desa Pamijahan tidak hanya berfokus pada salah satu bidang usaha pertanian, tetapi juga ada bidang-bidang yang lain seperti peternak, pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang, dan yang lainnya. Adapun di bidang pendidikan, Desa Pamijahan merupakan desa yang mengalami kemajuan dalam segi pendidikan. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah sarana prasarana, baik yang formal ataupun non-formal. Sebagian besar masyarakat Desa Pamijahan hanya sampai pada tingkat sekolah dasar karena pada zaman dahulu belum terdapat bantuan dari pemerintah untuk pendidikan. Hanya segelintir masyarakat yang mampu untuk meneruskan ke pendidikan umum yang lebih tinggi. Masyarakat Pamijahan menanamkan nilai-nilai akidah Islam dan membimbing generasi selanjutnya supaya bisa belajar ilmu agama dan bisa membaca tulis Al-Quran. Pendidikan agama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penghayatan anak-anak tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman. Adapun kehidupan beragama di Desa Pamijahan yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, kegiatan keagamaan di Desa Pamijahan ini sudah cukup memadai dilihat dari banyaknya tempat-tempat ibadah di masing-masing dusun di Desa Pamijahan, seperti terdapat masjid, langgar, ataupun musola. Adapun di antara pesantren-pesantren yang berada di Desa Pamijahan, di antaranya adalah Pesantren Al-Karomah, Pesantren Salafiyah Al-Falah, dan Pesantren Miftahul Barkah. Masyarakat Desa Pamijahan banyak yang paham dan memiliki pengetahuan tentang ilmu agama. Hal ini berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Tidak heran di desa ini memiliki berbagai kegiatan sosial keagamaan, baik itu acara mingguan, bulanan, serta tahunan, seperti tahlilan, sholawat, dan ceramah keagamaan dari tokoh setempat. Kegiatan ini berguna untuk mempererat tali silaturahim antar penduduk di Desa Pamijahan. Demikianlah pemaparan dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.